Punya saudara yang kaya dengan punya saudara yang miskin itu berbeda ya. Walaupun tidak semuanya. Contoh sederhana. Kita sudah lama tidak pernah berkunjung ke rumah saudara yang kaya dan juga ke rumah saudara yang miskin. Nah, kalau kita berkunjung ke rumah saudara yang kaya, kita baru datang aja di depan pintu, kita langsung disodorkan pertanyaan-pertanyaan. Ada perlu apa datang ke sini? Kok bisa datang ke sini? Dia sudah takut duluan, sudah curiga duluan kalau kita datang itu punya maksud dan tujuan. Seperti mau minta pertolongan, mau pinjam uang. Nah, setelah kita jawab, enggak, aku cuma mau main-main aja kok, kan udah rindu nih ya. Udah lama gak pernah ketemu. Baru kita masuk, kemudian dibuatkan teh kopi. Kalau ada cemilan atau makanan ringan, disuguhkan. Tapi itu jarang kalau di keluarga yang kaya atau saudara yang kaya, agak sulit makanan itu keluar. Tapi ketika kita berkunjung ke rumah saudara kita yang miskin atau nggak mampu, kita datang, kalau dia sudah melihat kita dari kejauhan aja, dia sudah teriak kegirangan. Nah, setelah kita sampai di hadapan dia langsung peluk kita. Benar-benar yang senang dia melihat kita datang ke rumahnya. Baru dia bilang, kok baru datang sekarang, udah kangen nih, lama gak ketemu. Nampak sekali kekeluargaannya itu benar-benar yang hangat, akrab. Baru kita masuk. Nah, baru duduk aja dia udah sibuk itu. Siapkan makanan, bikin minuman seadanya. Nah, walaupun sederhana, biasanya makanan itu selalu ada. Baik itu singkong rebus lah atau pisang rebus lah, tapi ada. Dan juga kadang-kadang aku pernah ya langsung disuruh ke dapur. Kalau di kampung itu kan gak ada ruang tamu ya, dapur. Biasanya itu berhamparan di dapur kalau makan ya. Langsung masuk sini, kita makan dulu. Nanti baru ngobrol. Seperti itu. Walaupun kadang-kadang disuguhkan makanan yang seadanya. Seperti kalau lauk itu biasanya hanya ikan asin ataupun ceplok telur. Sayur itu kadang-kadang daun singkong tumbuk, kadang-kadang rebung direbus. Tapi makan kita dibuatnya. Dia gak hitung-hitungan, walaupun dia dalam kesulitan. Nah, kalau kita mau perlu sama dia, mau pinjam uang, mungkin dia ada dalam pemikiran kita ya. Dia langsung menanggapinya dengan baik. Butuh berapa? Kamu kan tahu aku nih lagi sesak nih, lagi kepepet nih gak punya uang. Tapi kalau bisa aku bantu seadanya. Dibantu kita, dikasih pinjaman. Walaupun tidak seberapa yang dia bisa. Tapi tetap dia mau untuk meminjamkan kita uang. Tapi kalau di saudara yang kaya, kita mau pinjam uang, dia langsung jatuh miskin. Langsung dia bilang, aku gak punya uang. Kami juga perlu, kami juga kepepet, kami juga butuh. Nah, seperti itulah kata-katanya. Walaupun kita tahu kalau dia itu punya uang. Mungkin kata-kata dikeluarkan seperti itu karena dia memang gak mau ngasih, takut kita gak mampu mengembalikan. Nah, itu dia ya. Bagaimana kalau yang pernah kalian alami? Itu yang pernah aku alami ya. Memang tidak semuanya seperti itu. Ada juga keluarga yang mampu tapi baik hati, ringan tangan untuk menolong. Dan begitu juga sebaliknya, ada keluarga yang gak mampu, dia juga kadang-kadang belum tentu baik. Tapi kebanyakan keluarga yang gak mampu itu baik orangnya. Dia membantu itu dengan sebisanya dia.